Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami. Di sini, kami menghadirkan kisah-kisah inspiratif dan pelajaran berharga yang akan membawa kita lebih dekat dengan Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten inspiratif dari kami. Yuk, kita mulai. Sahabat, dunia baru saja menyaksikan salah satu kebakaran terbesar di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat, yang terjadi pada 7 Januari tahun 2025. Kebakaran ini menghancurkan ribuan hektar lahan, termasuk pemukiman penduduk. Lebih dari 10.000 orang harus dievakuasi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Bagaimana awal mula kebakaran ini bisa terjadi? Mengutip dari BBC.com, pada pagi hari tanggal 7 Januari tahun 2025, penduduk kawasan Pacific Palisades di sebelah barat Los Angeles melihat asap mengepul dari perbukitan di seberang rumah mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, luas kebakaran menyebar dari 4 hektar menjadi lebih dari 80 hektar. Pada jam-jam berikutnya, kobaran api melahap perumahan, sejumlah bioskop, berbagai restoran, pertokoan, dan sekolah-sekolah. Hingga pada tanggal 9 Januari tahun 2025, kebakaran Palisades telah melahap lahan seluas 6.974,35 hektar atau 69,7 km persegi atau hampir 1,5 kali luas wilayah Jakarta Pusat. Kebakaran juga terjadi di seluruh wilayah Los Angeles. Kepala Ahli Meteorologi AccuWeather, Jonathan Porter, mengatakan bahwa ini adalah salah satu kebakaran terburuk dalam sejarah kota di California. Perkiraan awal menaksir kerugian akibat kebakaran di angka 52 sampai 57 miliar dolar Amerika atau setara dengan 864 sampai 928 triliun rupiah. Lalu, mengapa kebakaran ini begitu dahsyat dan mengapa penyebarannya begitu cepat? Hingga saat ini, otoritas terkait masih menyelidiki berbagai kemungkinan sumber pemicu kebakaran besar yang telah menewaskan setidaknya 24 orang dan menghancurkan ribuan rumah dan bisnis di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Namun, kita mundur sejenak ke tahun 2018. Saat kebakaran hebat juga melanda California. Pada saat itu, seorang pastor di Amerika Serikat mengklaim bahwa kebakaran hutan yang mematikan di California merupakan hukuman Tuhan. Menurutnya, Tuhan membakar wilayah tersebut karena menerima komunitas gay. Pemuka agama Kristen yang membuat klaim itu adalah Pastor Kevin Swanson. Dia dikenal sebagai pemuka agama yang memiliki hubungan dengan Senator Republik, Ted Cruz. Swanson memiliki sejarah tersendiri dalam membuat pernyataan anti-LGBT. Pada tahun 2017, dia mengklaim bahwa topan Harvey adalah hukuman dari Tuhan untuk Texas karena menolak undang-undang anti-transgender. Dan pada 2016, dia mengatakan bahwa para pemimpin Girl Scouts harus ditenggelamkan karena terlalu pro-gay. Sebagian besar ahli sepakat bahwa kebakaran hutan di California pada tahun 2018 yang telah menewaskan 11 orang, melukai 10 orang, dan menyebabkan kerusakan senilai lebih dari 400 juta US dollar karena faktor perubahan iklim. Namun saat berbicara di acara Radio Generation, Swanson mengatakan kebakaran di California sebenarnya adalah hukuman Tuhan. Jika Anda melihat sejarah California, mereka telah berada di garis depan pawai kebanggaan gay pertama yang terjadi di San Francisco pada tahun 1970, katanya. Kemudian, San Francisco melegitimasi homoseksualitas pada tahun 1972. Pada tahun 1982, Laguna Beach, California memilih wali kota homoseksual pertama yang terbuka dalam sejarah Amerika Serikat.
Pada tahun 1999, California mengadopsi Undang-Undang Kemitraan Domestik. Saya percaya itu adalah salah satu yang pertama di negara untuk melakukan itu, ujarnya. Pada tahun 2005, legislator negara bagian California menjadi yang pertama di negara ini yang mengesahkan hukum pernikahan sesama jenis, paparnya. Pada tahun 2011, California menjadi negara pertama yang mewajibkan kelas indoktrinasi homoseksual untuk siswa K-8, dan kemudian pada tahun 2012, California menjadi negara pertama yang menandatangani larangan terapi yang mencoba mengubah homoseksual menjadi non-homoseksual, imbuh Swanson. Dan kemudian pada tahun 2017, sekolah-sekolah negara bagian California menerapkan program indoktrinasi homoseksual, dan itu adalah awal dari kebakaran terbesar yang pernah dilihat California dalam sejarahnya tahun lalu. Dan kebakaran itu berlanjut di 2018, sambung Swanson. Jadi, Tuhan membakar California pada 2017 dan 2018. Setelah sekitar 25 tahun memimpin paket untuk melegitimasi dosa homoseksualitas di negara itu. Pungkas Swanson, yang dikutip dari Huffington Post pada Rabu 8 Agustus 2018. Pernyataan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak karena dianggap tidak bijaksana dan tidak berdasar. Banyak yang merasa bahwa komentar seperti ini hanya memperkeruh suasana dan menambah penderitaan korban. Bahkan, para pemimpin agama lainnya menegaskan bahwa bencana alam bukanlah ajang untuk menghakimi orang lain, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas. Sahabat, terlepas dari banyaknya kaum LGBT di sana, sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk melihat bencana sebagai ujian dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika bencana melanda, bukan tugas kita untuk menghakimi siapa yang salah atau benar. Sebaliknya, kita harus introspeksi diri, meningkatkan ibadah, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah menguji kita untuk mengingatkan bahwa segala yang kita miliki adalah titipan. Kita diajarkan untuk bersabar, bersyukur, dan saling membantu dalam situasi sulit. Dari kisah kebakaran di Amerika dan pernyataan kontroversial yang kita bahas tadi, kita belajar banyak hal. Musibah adalah peringatan dari Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Jangan jadikan bencana sebagai ajang untuk menghakimi, tetapi sebagai momen untuk menebarkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Sahabat, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran berharga. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.